Shalom teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Mojosongo. Yuk sebelum kita memulai sekolah minggu pada minggu pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas pagi hari yang indah ini. Kami anak-anakmu akan memulai sekolah minggu daring pada minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami di sepanjang sekolah minggu kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, masih semangat ya teman-teman. Nah, kali ini mari kita pujikan nama Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, gembira banget teman-teman untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Yuk, sekarang kita akan membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selanjutnya, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Grace. Silakan Pak Grace. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini kakak ambilkan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Adik-adik yang berbahagia, renungan pada pagi hari ini kakak beri judul Tunjukkan Aksimu. Adik-adik yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik pasti pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa tindakan itu lebih kuat daripada kata-kata. Kakak ulangi ya. Tindakan itu lebih kuat daripada kata-kata. Apa artinya itu? Seringkali kita mendengar, melihat banyak orang yang berkata-kata, banyak orang yang suka bercerita, banyak orang yang suka menambahkan cerita-cerita kepada sebuah
cerita yang baru dia dengar. Jadi misalnya, saya mendengar sebuah cerita yang menarik dari kawan saya. Nah, saya ingin berbagi cerita itu kepada teman-teman saya. Nah, seringkali saya untuk meyakinkan teman-teman saya dan menarik perhatian teman-teman saya menambahkan banyak hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari cerita yang saya dengar. Sehingga seolah-olah cerita yang saya dengar itu menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Seringkali orang mengatakan bombastis. Kenapa? Karena supaya orang lain yang mendengar cerita saya itu menarik dan tertarik dengan cerita saya. Sehingga apa yang saya katakan itu sebenarnya tidak menjadi fakta atau inti daripada cerita yang saya dengar dari teman saya. Nah, adik-adik yang saya kasihi, seringkali kita juga tergoda untuk hanya sekedar berkata-kata, hanya sekedar menyampaikan apa yang ada di isi kepala kita, apa yang kita rasakan dalam hati kita, dalam ungkapan kata-kata. Aku sedih karena aku tidak bisa bermain keluar, karena sekarang sedang masa pandemi. Ayah ibuku melarangku bermain dengan teman-teman yang lain. Karena kalau aku bermain dengan teman-teman, terjadi kerumunan dan itu membahayakan. Nah, ungkapan kesedihan itu seringkali kita ungkapkan dengan kata-kata. Atau kita ingin berbagi dengan teman-teman yang sedang mendapatkan suasana duka cita. Misalnya, salah satu orang tuanya dipanggil Tuhan dan kita ingin mengungkapkan rasa kesedihan kita kepada teman kita itu dengan kata-kata kita. Nah, kita mungkin bisa video call, atau kalau tidak video call kita bisa berbagi dengan tulisan di WhatsApp kita, di media sosial kita kepada teman-teman. Berbagi. Atau kita ingin sebenarnya ingin berbagi kepada teman-teman yang lain pada saat teman-teman kita mengalami kesulitan. Apalagi pada saat pandemi ini misalnya, ada orang tua sahabat kita yang mengalami masalah dalam pekerjaannya, sehingga harus mengalami pemutusan hubungan kerja, tidak bekerja lagi, sehingga tidak mendapatkan penghasilan, sehingga mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik ingin mengungkapkan itu kepada sahabat atau temanmu yang mengalami hal seperti itu dengan mengirim WhatsApp kepada mereka. Aku turut prihatin, misalnya seperti itu kan. Atau aku ikut merasakan kesedihan yang kamu alami. Nah, adik-adik, seringkali apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain itu hanya sebatas kata-kata. Nah, apakah itu buruk atau tidak tepat? Tidak selalu, ya kan? Karena memang seringkali kita dibatasi hal-hal tertentu. Tetapi kalau segala sesuatu yang ada di pikiran kita dan ingin kita lakukan, tetapi kemudian kita tidak melakukannya, saya hanya sekedar menyatakan saja kepada orang lain, ya saya turut prihatin, saya mengasihimu dengan kata-kata saja. Tetapi saya tidak menunjukkan tindakan apapun kepada orang yang kita kasihi. Aku mengasihimu loh. Tetapi itu hanya kita sampaikan melalui kata-kata di media sosial kita. Tidak ada tindakan nyata kepada orang yang menjadi objek yang akan kita kasihi. Nah, itu baru masalah adik-adik. Kenapa? Karena seringkali kita hanya sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui, yang ada di pikiran kita. Aku mengasihimu loh. Firman Tuhan kan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Maka aku mengasihimu loh.
Tetapi kita lupa bahwa kita seharusnya tidak hanya menyatakan dengan kata-kata kita, tetapi kita harus bertindak keluar. Ayo, tunjukkan aksimu. Bagaimana kamu harus mengasihi orang lain. Bagaimana kamu harus menghibur orang lain yang sedang bersedih. Bagaimana kamu harus menguatkan sahabatmu yang mungkin sedang mengalami duka cita. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca dari Yakobus 1 pasal ayat 22 tadi menyatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Tidak hanya sekedar hendaklah kamu mendengar saja firman Tuhan. Apakah mendengar firman Tuhan itu jelek? Tidak. Nah, kita memang harus mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sekarang tunjukkan aksimu dengan melakukan firman Tuhan yang kamu dengar setiap saat, setiap hari. Itu dengan langkah-langkah yang nyata. Tidak hanya sekedar dari mulut kita. Aku mengasihimu loh, tetapi aku tidak melakukan apa-apa kepada orang yang kita kasihi. Maka akan menjadi lebih baik, lebih hebat, dan Tuhan suka kalau kita tidak hanya sekedar menyatakan kasih kita dengan kata-kata kita, tetapi dengan tindakan yang nyata. Mari kita nyatakan aksi kita, kita tunjukkan aksi kita kepada teman-teman yang kita kasihi dengan tindakan nyata. Kita menghibur mereka yang sedang bersedih, kita menguatkan mereka yang sedang berduka cita, kita membantu, menolong dengan apa yang kita punya. Kalau teman-teman punya uang saku yang sisa, apalagi sekarang sekolah dari rumah, tidak banyak uang yang kita keluarkan, bukan? Bahkan mungkin uang jajan kita menjadi lebih banyak, kita bisa menabung lebih banyak sekarang. Maka ada berkat Tuhan yang perlu dan harus kita bagikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, mari adik-adik yang ada di rumah, kita tunjukkan kasih kita dengan tindakan yang nyata. Ayo, tunjukkan kasihmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia dengan tindakan yang nyata. Lakukan firman dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya melalui mulut kita saja. Bukan hanya melalui kata-kata kita. Tetapi melalui seluruh tindakan dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku firman yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kris. Yuk teman-teman, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yuk siapkan dulu celengannya. Dan persembahan kali ini akan dihantarkan oleh lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
persembahan yang telah kalian berikan untuk Tuhan. Yuk sekarang kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memberikan sebagian kecil berkat yang telah Engkau berikan. Kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan ini. Amin. Terima kasih kepada adik Rere dari Sion Mojosongo yang telah membantu membawakan ibadah sekolah minggu hari ini ya. Nanti setelah pengakuan iman rasuli akan ada pengumuman. Jadi adik-adik harus tetap disaksikan ya. Sekarang kita mau berdoa. Satukan tangan, lipat tangan, pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu online Tuhan. Tuhan, walaupun online kami tetap semangat terus Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau angkat segala penyakit yang sedang ada di bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau jugalah yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan segala jajaran-jajarannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Bapak Presiden dan segala jajarannya tetap diberkati oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, diberikan kesehatan selalu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Vikaris Tuhan, untuk para majelis juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat komisi-komisi Tuhan, terutama komisi anak, kiranya Engkau berkati selalu Tuhan. Engkau yang memimpin komisi-komisi ini Tuhan agar bisa berjalan terus Tuhan. Tuhan, untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau yang mengangkat segala penyakitnya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah penyakit mereka Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas kembali dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini yang tidak seberapa ini Tuhan, kiranya Engkau berkati selalu agar bisa untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati selalu dan maafkan segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekolah minggu pagi hari ini akan dilanjutkan oleh guru-guru sekolah minggu.